Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di pertanian Desa Jeragan, teman-teman. Nah, sekarang kita lagi bareng Pak Edi yang tadi ngisi konten banyak ya sebenarnya. Dari episode pertama udah masuk Pak Edi tuh. Iya. Cuman banyak yang nanya nih, Pak Edi itu siapa ya? Nah, siapa nih Pak Edi? Pak Edi ini apa ya? Pak Edi itu nggak ada apa-apanya. Cuman Pak Edi orangnya hanya satu, takut kelaparan. Jadi saya hanya ingin keliling ke petani karena saya bicara tentang pangan. Oh, jadi termasuk pegiat ya? Iya. Pegiat pertanian. Gitu ya, pegiat gitu ya. Pegiat pertanian. Udah di desa mana aja Pak jalan-jalannya? Sementara ini saya kalau di Candiroto ini saya ada di Desa Plosogaden, Gunung Payung, Muneng, Lempuyang, kemudian ada di Muntung, kemudian di Klombean ya. Di Klombean, kemudian saya ada di Wonoboyo. Ini saya Wonoboyo itu 12 desa hampir masuk semua loh Mas. Oh, ke Klombean berarti pernah ya? Pernah. Terus yang komoditas yang Pak Edi bina apa ya komoditasnya? Sementara ini saya banyak fokus di padi, kopi, ya cabai sambil inilah. Karena persoalan petani cabai itu cukup besar ya persoalannya ya. Cukup banyak ya? Iya, cukup banyak, cukup besar ya itu. Sedangkan saya hanya berjiwa di kearifan lokal. Oh. Jadi bentuknya ke kearifan lokal. Iya. Gitu? Back to nature. Gitu berarti ya? Iya. Kembali ke alam. Nah, kalau yang di padi, kopi sama cabai kan berarti udah masuk ke komunitas petani atau kelompok-kelompok taninya gitu Pak? Iya. Dulu saya sering masuk ke kelompok tani, pertemuan di kelompok tani. Kemudian sekarang saya pengen hanya datang di satu desa. Kemudian desa ini ada yang gerak satu orang. Kemudian bagaimana dengan satu orang ini bisa berkembang ke 10 orang. Dari 10 orang ini bisa berkembang satu desa gitu loh Mas. Jadi aku pengen mengembangkan sikap. Oh ya, karakter ya. Iya. Karakter yang sebenarnya yang paling berpengaruh ke petani itu apa sih Pak? Ya sikap. Sekarang selama ini petani kita ini kan sudah ketergantungan ya. Semuanya sudah ketergantungan ya. Ketergantungan pada satu dari benih. Benih itu udah ketergantungan, pupuk ya, semua udah ketergantungan. Kemudian pestisida, semuanya ketergantungan semua. Lah saya pengen datang ini bagaimana caranya kita menghilangi ketergantungan ini, kemarah mandiri. Tentunya kita membangun tentang sikap ya. Iya. Yang paling fatal sikapnya selain ketergantungan ada lagi nggak Pak untuk petani? Waduh, petani kita ini gimana ya Mas? Paling fatal itu sebenarnya begini. Petani ini sekarang kita ini karena dengan ketergantungan sehingga biaya produksi taninya kan tinggi ya. Kemudian setelah dia panen ya, setelah dia panen ini sayangnya satu, petani tidak bisa pernah membuat harga. Oh, jadi ini yang fatal. Makanya semakin lama petani kita, generasi tani kita semakin surut, semakin ambles. Oh gitu ya. Bayangkan Mas, sekarang ini petani kita itu rata-rata usianya 40 tahun sampai dengan meninggal. Oh, ini sering pembahasan kita. Kalau ini di luar kamera sering kita bahas. Ya. Terus. Nah sekarang yang generasi muda 40 tahun ke bawah ini sudah nggak kenal tani. Iya betul. Ya. Dia ketergantungan lah dengan swasta, kerja di perusahaan. Nah perusahaan ini kan 1 tahun dia bekerja baik, kemudian ada sekali kesalahan, kan sudah habis hubungannya. Ya, betul. Ketergantungan juga. Ya, kedisiplinnya betul. Diikat, sikapnya diikat, semuanya diikat. Iya betul. Jadi salah satunya itu keengganan anak muda bertani ya Pak ya? Ya termasuk gitu, karena orang tuanya sudah ngeluh. Iya. Wah saya nggak mau tanam ini sekarang, kenapa bangkrut? Ah, generasi mudanya takut. Kenapa Bapak bangkrut kan gitu, itu pemikiran barunya dia. Oh iya betul. Atau mungkin kotor mungkin. Ya kan petani ini kan begitu ya. Tapi hebat lah petani Mas.
kotor, bau, celananya sobek, kaosnya sobek, nggak pakai sandal, kehujanan, kepanasan, itu Mas. Iya betul. Ya, ini petani. Lihat sekarang orang-orang kan pengen jadi piai semua Mas. Oh iya betul. Pakai sepatu necis, tapi nggak tahu punya uang atau enggak. Yang penting jalan necis. Ya betul. Oh berarti ya itu gitu ya. Jadi karakter petani itu dianggap desa, dianggap dusun, deso gitu ya petani itu. Iya. Terus dianggap kurang nggak necis, kira habis diremehkan lah. diremehkan Iya, ya. Padahal diremehkan. sebenarnya petani itu kan yang Pemegang pangan Mas. pegang pangan. Kedaulatan pangan di petani loh Mas. Jangan lupa loh. Coba kita nggak ada petani, kita mau makan apa? Ya benar. Ya. Kita makan data Pak. Kita mau makan data, apa akan ada nanti pabrik beras? Gitu. Ya. Sekarang oke, bicara tahu sudah ada pabrik, tapi yang membuat delainya siapa? Petani. Kan gitu. Iya begitu. Nah, makanya hilangnya petani, hilangnya pangan, bisa otomatis. Makanya nih orang-orang tani ini Mas, ini luar biasa loh. Saya sering mengatakan petani itu ada di surga. Karena bangun tidur sampai tidur yang dipikirin tentang pangan. Dia bekerja untuk pangan, dia perlakuannya untuk pangan. Tapi petani ya dosanya aneh. Nerakanya ada. Surganya 50, nerakanya 50. Nerakanya ngopo Mas? Semuanya sayurannya, berasnya semuanya diracun. Diracun. Nasi mangan ya kena racun gitu. Oh iya betul. Ya. Saya cuman inilah dengan Pak Lurah Jeragan ini benar-benar saya sangat apapun perintahnya Kepala Desa Jeragan saya siap Mas. Siap. Seperti tadi di telepon jam 9 harus ke Jeragan karena gini. Saya langsung Mas. Padahal Saya sebenarnya yang minta. ya. Karena saya apa Mas? Saya menghargai beliau karena beliau itu menghargai masyarakatnya. Iya betul. Saya juga menghargai beliau karena ya beliau termasuk yang berpikir jauh untuk masyarakatnya. Iya. Termasuk pembuatan channel ini juga sebenarnya Pak. Ya untuk mengedukasi masyarakat, share gitu kan ya. Iya. Makanya isinya tentang pertanian Jeragan semua. Jadi ya begitu. Tapi kalau dari anak muda nih Pak, harus diterima kan ya. Anak muda ngapain jadi petani gitu kan. Iya. Begitu. Karena pertama ya harga aja nggak bisa menentukan kan. Betul. Udah itu. Terus yang paling banyak rugi petani. Tapi kalau orang udah ngitung ekonomi, yang paling enak kan jadi tengkulak. Ya iya, yang duitnya banyak, nggak kepanasan. Orang petani itu mau dapat pertambahan duit itu kan harus nanam, harus Iya, harus apa gitu ya. Kalau tengkulak itu beli dari petani jual langsung udah beres. Tapi gitu. sama Mas, sekarang petani nggak boleh diremehkan. Iya, Sekarang iya, ya, betul. petani dengan tengkulak, dengan Pak Camat anaknya Camat, dengan anaknya Bupati sama, Sama. motornya sama, kuliahnya bisa sama, ya toh Mas? Iya, betul. Ya, cuman yang beda adalah keluarga. Oh ini anaknya Bupati, tapi sama di jalan juga sama. Nggak kelihatan ya. Ya bisa sekolah sama, petani juga. Padahal petani Mas mendapatkan hasil itu paling tidak menunggu 4 bulan. Nah, itu. Sejak ditanamkan benih. Nah, itu Benih dia tumbuh, kemudian dia sampai panen itu butuh 4 bulan. Tapi kenapa petani tetap cukup? Gerakan sosial di lingkungan ikut, ya toh Mas? Ya. Ada tarian di desa apa bisa. Ada Yaro ikut, kan luar biasa rezekinya. Sebenarnya kalau dari hitungan ekonomi ya Pak ya, bibit itu sekitar 70 rupiah kan cabai itu. 70 rupiah, terus berkembang jadi satu pohon tuh. Dari satu pohon mungkin jadi 1 kiloan lah ya, anggap 1 kilo kan udah jelas 30.000. Kalau lagi jelek, kalau lagi bagus bisa 100.000 gitu ya. Itu kan pertambahan ekonominya itu tinggi di petani peternakan tuh gitu. Tapi kan belum paham ruginya juga tinggi. Wah, ada telepon dari Pak Lurah. Gitu ya. Jadi political will pemerintah itu memang memegang yang paling tinggi. Kenapa anak muda nggak mau jadi petani gitu ya? Itu apalagi ditambah lagi gitu ya dengan susahnya nanam, terus biaya pupuk makin mahal, kan pasti mikir-mikir Pak. Melihat sosok petani yang sukses siapa nih? Lah nggak ada kan ya. Tapi kalau melihat YouTuber sukses, wah ada. Melihat
penyanyi sukses ada gitu ya, tapi melihat petani sukses nggak Nah. ada sebenarnya. Malahan yang munculnya itu pengusaha sukses. Pengusaha sukses. Padahal petani atau peternak, contohnya Bob Sadino gitu. Terus banyak juga memang mindset petani kayak lahan itu kan sebenarnya buat ladang uang ya Pak ya. Tapi dibagi waris, terus jadi kecil. Iya. Nah itu banyak. Nah pokoknya kita pengennya itu mindset petani berubah. Terus komoditinya udah mulai baik, bisa menghidupi kan Pak? Ya. Menghidupi banyak orang. Jangan sampai kita di Indonesia ini tuh malah tergantung sama Impor. jelas mahal. Makanya gini Mas, saya itu sangat prihatin ya. Petani kita ini sekarang ini nggak punya sistem, Nah, nggak itu punya bener. sistem, nggak punya administrasi petani kita. Padahal petani kalau kita posisikan yang paling utama adalah industri pangan yang paling kuat di dunia ini. Iya betul. Ya, karena sekarang siapapun orangnya, siapapun pejabatnya, siapapun apapun gelarnya, apapun itu orang gila, itu semuanya butuh pangan kok Mas. Iya betul. Ya, itu. Nah, sekarang yang perlu kita bangun petani sekarang ini ke mandiri dulu. Setelah mandiri nanti kita akan kembangkan yang namanya istilahnya kayak macam sistem. Iya, mindset sistem. Jadi sistem kayak tadi jenengan ngendiko bahwa benih cabai itu satunya Rp70. Ya. Rp70 dari toko keluar ke pembenihan itu jadi 200. Nah kan begitu kan? Ya. Sampai di petaninya 200 kan jadinya. Iya. Nah, dari 70. Nah, kemudian petani ini tidak hanya benih, Mas. Dia pupuknya, Iya ya, begitu. dia tenaga Tenaganya. kerja itu sekarang kalau sekarang bicara tentang biaya paling mahal itu sebenarnya biaya tenaga kerja. Iya. Dan itu biaya yang nggak bisa dipangkas, dan biaya tenaga kerja itu setahunnya akan naik. Iya betul. Per tahunnya akan naik. Tahun 2022 akan naik lebih tinggi di tahun 2023. Tahun 2023 akan lebih tinggi lagi upah tenaga kerja, lebih tinggi di tahun 2024. Karena kebutuhan semakin meningkat juga. Nah, sedangkan yang bisa dipangkas adalah bagaimana biaya produksinya, khusus di dalam perawatan, Mas. Iya betul. Makanya kenapa saya selalu menyampaikan kita saatnya kembali ke lokal, bibit unggul lokal dan kearifan lokal ini sebagai awal memangkas biaya produksi taninya. Oke, betul itu. Ya, itu yang paling perlu disampaikan sama teman-teman, bahwa saatnya kita memangkas biaya produksi tani. Ya. Kalau biaya tenaga kerja kalau bisa kita naikkan. Ya, Kalau betul. memang bicara makmur loh Mas, kesejahteraan loh ya. Iya betul. Ya. Nah, kalau kemakmuran ini kan orang yang buruh macul, buruh tani itu kan orang yang miskin, Mas. Nah, bagaimana cara mengentaskan kemiskinan? Ya kita Kasih kerja. iya kasih pekerjaan, wis gitu aja. Mau dikasih bantuan. Habis bantuan dia punya utang dibayar, ya selesai. Oh iya betul. Nah, Ya pokoknya gitu teman-teman. ya, wis. Yang penting mindset pertanian kita mulai berubah. Terus sistem pertanian kita mulai berubah, dan ini syukurnya saya gitu ya, ada mulai nih kepala daerah gitu ya, walaupun lingkup RT, RW desa yang mulai peduli. Iya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Desa Pertanian Jeragan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih tetap bareng sama Pak Edi nanti lama. Terus, Jos.